Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, kumaha damang? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya ibu-ibu semua, kita bisa berkumpul di Aula Puskesmas dalam pelatihan kader PTM di Posyandu. Nah, ibu-ibu semua, gimana nih kabarnya? Baik, baik. Oke, alhamdulillah pada semangat ya. Kita cek dulu semangatnya. Semangat pagi. Pagi. Oke, bagus. Nah, ibu-ibu semua, di sini udah pada tahu belum? Kita mau belajar tentang apa? Ya, betul, tentang PTM. Ada yang udah tahu sebelumnya PTM itu apa? Apa, Bu? Ya. Oh iya, penyakit tidak menular, betul. Nah, penyakit tidak menular itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor ibu-ibu semua. Bisa dari berat badan, kemudian pola hidup yang tidak sehat. Nah, makanya ibu-ibu semua harus mencegah PTM dengan cerdik. Oke. Nah, harapannya di pertemuan kali ini Siti akan membantu ibu-ibu semua untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang bahaya merokok. Jadi ibu-ibu semua nih di sini jadi agent of change buat keluarganya, buat tetangganya dan masyarakat agar ibu-ibu semua bisa melakukan edukasi, baik itu melakukan menggunakan media maupun media leaflet, poster atau secara langsung tentang bahaya merokok. Nah, karena merokok ini salah satu penyebab dari PTM atau penyakit tidak menular. Nah, oke ibu semua, di sini ada dua materi. Yang pertama tentang bahaya merokok itu sendiri, dan yang kedua yaitu tentang cara edukasi masyarakat tentang PTM. Edukasi masyarakat tentang bahaya merokok. Oke, baik, di slide yang pertama yaitu ibu semua, di sini ada tentang merokok. Merokok itu adalah di sebelah sini ya. Jadi merokok itu adalah merokok itu sangat tidak baik ya ibu semua, dapat mengeluarkan asap. Di dalamnya terdapat dan mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Ada dua jenis yaitu ada perokok aktif dan perokok pasif. Nah, perokok aktif itu adalah orang yang melakukan merokok, dan perokok pasif adalah orang yang terpapar oleh asap rokok tersebut. Bahaya ya Bu. Bahayanya kenapa? Karena bisa bisa ke penyakit jantung, kemudian bisa menyebabkan kanker, berbahaya. Selanjutnya tentang edukasi, cara edukasi kepada masyarakat. Di sini ada berbagai media ya ibu semua. Di sini ibu semua bisa menggunakan media leaflet, poster. Nah, cara yang pertama adalah ibu semua harus menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi kita tidak menggurui, tapi kita mengajak kepada masyarakat. Kita memberitahu kepada masyarakat, tapi kita tidak menggurui. Juga disesuaikan juga bahasanya, mau itu ke anak kecil, ke orang dewasa, ataupun sesama. Baik ibu semua, diharapkan ibu semua bisa melakukan hal-hal yang tadi setelah disampaikan. Semoga ibu semua, kita semua dapat terhindar dari PTM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ibu-ibu Daraman, Alhamdulillah. sarehat ya sadaya nanya. Alhamdulillah. Nepangkeun abdi bidan marwah di Puskesmas Gunung Bitung. Anu kenal? Terus kenal namanya sapalinya. Dari mata kenalnya nepangkeun abdi bidan marwah, pemegang program penyakit tidak menular, ingin menyampaikan tentang pencatatan dan pelaporan aplikasi asik ya. Oh, naon? Ayo terang ke acan aplikasi asikna. Ke acan Bu. Ke acan. Yuk mangga ya sasarangan. Aplikasi asik teh sok atuh ayo terang ke salit we. Naon kepanjanganna? Asik. Ente Bu, teu apa? Kumaha Asik. Aplikasi Indonesia, aplikasi sehat Indonesia tunya tuh empat ya bidinya. Soalnya teh baru ibu-ibunya. Sok ayeuna unduh heula atuh sok buka. Di mana Bu? Di mana Bu? Play Store. Ya. Langsung dibuka. Bu, teu aya kuota Bu. Sok nyalakeun wifi na atuh. Siap. Nyalakeun
kedamai. Atos. Sok mangga dina eta nya tah tingali aya anu ngadelebetkeun seueur ibu-ibunya panjangnya format formulirna Naon wae kana yang betul. pertama pasti tanggal pemeriksaan nya mi pasien aya nu ka naon babaturan teh ka posyandu otomatis kan tadi catat teh naon lah tanggal pemeriksaannya. Tah, sami sareng enak dilebetkeun aplikasi sanes aya pas waktu urang ngobetkeun tapi tanggal pas pemeriksaannya ibu-ibu teras tuh naon deui lokasina di mana. Sesuai posyandu Bu itu alamatna. Iya, sesuai posyandu. Terus terutama yang penting naon? Nih, nya. Terus diisi sampai ke bawahnya hasil pemeriksaan anak. Sadayana we ya di checklist. Sadayana diisi Bu Iya, diisi sadayananya. Siap. Mangga aya nu kirang kahartos nu kada ditaroskeun mangga sok. Nuhun Bu, ieu teh kumaha nya Bu? Ibu cobi tingali abdi. Mana nyari? Kieu. Oh, laras pisan eta aplikasina sok mangga. Lebetan sadayana ya Bu. Sok lebetkeun. Ieu teh janten Bu, unggal bulan diisi Bu. Iya. Oh iya. Buka bulannya. Kemain ya. Pak ya ibu-ibu, aya mau ditaroskeun deui teu ka hapus sadayana? Atos ka Ya, hatos. mudah-mudahan kapaina orang biasa ngagunakeun aplikasi ieu nya. Tapi berturut-turut teh nya sami abdi ge sami-sami belajar ya. Mangga sakieu panginten abdi, mudah-mudahan kakiranganana hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Fauzia. Saya akan menjelaskan tentang penilaian aktivitas kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu kader, gimana, sehat semua? Alhamdulillah sehat dong. Masih semangat? Semangat dong. Alhamdulillah. Nah, jadi salah satu penilaian aktivitas kehidupan sehari-hari ini kita menggunakan dengan instrumen, ibu-ibu kader. Nah, instrumennya itu ada 10. Wah, banyak ya. Banyak ya. Nah, pelan-pelan saja ya. Nah, Iya dong. yang pertama, instrumen pertama itu mengendalikan rangsang buang air besar. Nah, di sini kan ada skor-skornya. Nah, nanti kita jumlahin semuanya. Jadi kita tahu apakah dia mandiri, apakah butuh pertolongan orang lain. Nah, seperti itu. Nah, pertama mengendalikan rangsangan buang air besar. Itu skornya, kalau dia skornya 0, itu berarti dia tidak terkendali. Dia berarti butuh yang namanya obat pencahar. Yang kalau misalnya skornya 1, itu kadang-kadang tidak terkendali. Jadi 1 kali per minggu. Nah, kalau skornya 2 berarti terkendali teratur. Berarti buang air besarnya teratur. Yang kedua, mengendalikan rangsang buang air kecil. Nah, ada juga skornya. Kalau 0 berarti tidak terkendali atau dia butuh selang kateter. Kalau yang skornya 1 berarti dia kadang-kadang tidak terkendali. Dia hanya 1 kali dalam 24 jam dia butuhnya. Kalau yang skornya 2 berarti mandiri, berarti tidak butuh yang namanya selang kateter, berarti bisa buang air kecil dengan teratur. Yang ketiga, membersihkan diri seperti mencuci wajah, menyikat rambut, mencukur kumis. Nah, itu kalau 0 skornya berarti butuh pertolongan orang lain. Nah, kalau misalnya skornya 1 berarti mandiri, berarti bisa. Nah, yang keempat, masih menyimak ya, masih semangat ya. Ini skornya ada 10 ya. Ya. Yang keempat, menggunakan WC. Nah, maksudnya itu keluar masuk WC, melepas atau memakai celana atau cebok. Nah, itu contohnya. Nah, kalau dia 0 berarti dia mesti harus butuh pertolongan orang lain. Kalau 1 perlu pertolongan beberapa kegiatan. Jadi misalnya dia bisa memakai celana tapi dia nggak bisa cebok, itu misalnya contohnya. Nah, kalau skornya 2 berarti mandiri. Nah, yang kelima itu makan minum. Nah, makan minum ini ya misalnya dianggap butuh pertolongan itu kalau misalnya mesti kita potong-potong makanannya. Kalau misalnya dia 0 berarti dia tidak mampu. Nah, kalau dia 1 berarti perlu ditolong untuk memotong makanan. Kalau dia nilainya 2 skornya berarti mandiri.
Nah, yang keenam itu bergerak dengan kursi roda ke tempat tidur dan sebaliknya, ya. Nah, kalau misalnya 0 berarti dia tidak mampu. Kalau dia skornya 1 berarti perlu banyak bantuan, misalnya untuk duduk itu untuk jadi yang ngebantunya itu 2 orang. Nah, kalau dia skornya 2 berarti bantuannya itu 1 orang aja yang ngebantu dia untuk duduk di tempat tidur misalnya. Kalau ketiga berarti itu mandiri, berarti dia bisa sendiri. Nah, yang ketujuh berjalan di tempat tidur, di tempat rata. Nah, misalnya jika dia bisa berjalan menjalankan kursi roda, misalnya dia 0 berarti dia tidak mampu. Kalau dia 1 berarti bisa pindah dengan kursi roda dengan bantuan orang lain. Kalau misalnya 2 berarti dia mandiri. Nah, yang kedelapan itu berpakaian, misalnya memasang tali sepatu, menghidupkan sabuk. Nah, kalau dia 0 berarti tergantung orang lain. Kalau dia 1 berarti sebagian dibantu, misalnya dia bisa memasang tali sepatu. Nah, kalau yang kedua berarti bisa mandiri. Nah, yang kesembilan itu naik turun tangga. Nah, naik turun tangga ini kalau 0 skornya berarti tidak mampu, kalau 1 berarti butuh pertolongan, kalau 2 berarti mandiri. Yang terakhir nih Bu kader-kader, apa dong? Mandi. Nah, kalau misalnya skornya 0 berarti tergantung orang lain. Kalau misalnya dia bisa mandi sendiri berarti skornya 1. Nah, setelah kita mengisi instrumen ini didapatkanlah nilai. Nah, kalau skornya 20 berarti itu mandiri. Kalau skornya 12 sampai 19 berarti ketergantungan ringan. Kalau 9 sampai 11 berarti ketergantungan sedang. Kalau 5 sampai 8 ketergantungan berat. Kalau 0 sampai 4 ketergantungan total. Nah, seperti itu. Gimana Ibu kader? Paham tidak? Paham dong. Paham ya. Oke. Selamat, nanti saya akan ngasih tugas untuk supaya kader-kader bisa mengisi instrumen ini. Ya, terima kasih Bu kader.